Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Darmawan dengan NIM 3411201116 akan mempresentasikan proposal metode penelitian mengenai judul analisis sentimen opini di media sosial Twitter menggunakan kombinasi random forest dan XGBoost terhadap persiapan pemilu 2024. Abstraknya ini, Indonesia adalah sebuah negara yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Penyelenggaraan pemilihan umum memegang peranan penting dalam membangun negara yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi di era modern ini. Di era modern ini, masyarakat telah merambah ke platform media sosial untuk mengekspresikan pandangan mereka terhadap isu-isu, khususnya terkait pemilu. Twitter sebagai platform media sosial yang mendapat perhatian besar, memfasilitasi pengguna dalam menyampaikan pemikiran dengan singkat dan padat melalui fitur karakter terbatas. Dalam melibatkan analisis sentimen, penelitian ini bertujuan untuk memahami opini politik yang tersebar di media sosial Twitter dalam persiapan pemilu 2024. Berdasarkan tinjauan terhadap penggunaan metode random forest, penelitian ini mengidentifikasikan 3 rumusan masalah terkait analisis sentimen, metode penerapan, dan dampak potensial hasil analisis sentimen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemilihan umum. Dalam mengintegrasikan teknik pengumpulan data, pemrosesan teks, pembobotan kata dengan metode TF-IDF, serta klasifikasi menggunakan random forest dan XGBoost, penelitian ini berupaya memberikan wawasan penting bagi perencanaan dan analisis sentimen opini politik dalam persiapan pemilu 2024. Sebagai sebuah bangsa yang mengamalkan prinsip demokrasi, penyelenggaraan pemilu merupakan unsur krusial dalam membangun negara yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi melalui penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih presiden dan anggota legislatif yang diadakan secara periodik setiap 5 tahun. Di sisi lain, pada zaman yang modern ini, masyarakat memanfaatkan platform media sosial untuk menyampaikan pandangan mereka tentang isu tertentu, terutama terkait pemilu. Twitter muncul sebagai platform media sosial yang mendapat perhatian besar dan banyak diminati. Twitter dianggap sebagai wadah untuk mengekspresikan berbagai pemikiran atau pandangan penggunanya karena kemudahan akses, tidak ada batasan jumlah pengikut, dan keterbatasan karakter dalam satu tweet. Dengan fitur ini, Twitter memungkinkan pengguna untuk menyampaikan niat dan makna mereka dengan jelas, singkat, dan padat. Dengan berlimpahnya pandangan dan pendapat dari pengguna Twitter mengenai persiapan pemilu 2024, hal ini menjadi potensi data yang berharga untuk dijadikan basis penelitian terkait analisis sentimen. Dengan merujuk kepada penjelasan yang telah disampaikan, tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis sentimen untuk mengidentifikasi pandangan seseorang terhadap suatu masalah. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah pandangan tersebut bersifat negatif, positif, atau netral. Data ini diubah menjadi bentuk angka menggunakan metode pembobotan kata TF-IDF, dan selanjutnya data ini diarahkan melalui proses klasifikasi dengan menggunakan algoritma random forest dan XGBoost. Extreme Gradient Boosting atau XGBoost merupakan suatu metode pada machine learning di mana XGBoost merupakan algoritma regresi dan klasifikasi dengan metode ensemble. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang sudah didefinisikan, terdapat beberapa rumusan atau identifikasi masalah, yaitu sebagai berikut. 1. Bagaimana analisis sentimen dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah pandangan yang diungkapkan oleh pengguna Twitter bersifat negatif, positif, atau netral terhadap persiapan pemilu 2024. Yang kedua, bagaimana metode pembobotan kata TF-IDF digunakan untuk mengubah data teks menjadi bentuk angka dalam konteks analisis sentimen terhadap pandangan terkait pemilu 2024. Dan yang terakhir, bagaimana algoritma random forest dan XGBoost digunakan dalam proses klasifikasi data hasil analisis sentimen untuk mengidentifikasi sentimen pengguna Twitter terhadap persiapan pemilu 2024. Dalam lingkup penelitian ini akan difokuskan pada analisis sentimen yang diungkapkan oleh pengguna melalui platform media sosial Twitter dengan tujuan mengidentifikasi pandangan positif, negatif, atau netral terkait pemilu 2024. Tujuan penelitian dengan merujuk pada permasalahan yang telah diuraikan, tujuan utama penelitian ini tergambar sebagai berikut.
Yang pertama, untuk menganalisis sentimen dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah pandangan yang diungkapkan oleh pengguna Twitter bersifat negatif, positif, atau netral terhadap persiapan pemilu 2024. Yang kedua, untuk mengetahui metode pembuatan kata TF-IDF digunakan untuk mengubah data teks menjadi bentuk angka dalam konteks analisis sentimen terhadap pemilu 2024. Yang terakhir, untuk mengetahui algoritma random forest dan XGBoost digunakan dalam proses klasifikasi data untuk mengidentifikasi pengguna Twitter terhadap persiapan pemilu 2024. Luaran dan manfaat yang terdapat pada penelitian ini adalah hasil dari penelitian ini digunakan untuk menghasilkan analisis sentimen dari media sosial Twitter terkait pemilu 2024. Dengan menggunakan metode random forest dan XGBoost, hasil ini akan mencakup model analisis sentimen dan informasi berharga bagi perencanaan pemilu. Tujuan pustaka membahas konsep-konsep yang mendukung dan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan mengenai topik klasifikasi sentimen masyarakat di Twitter mengenai persiapan pemilu 2024. Yang pertama, random forest. Random forest adalah pendekatan yang berasal dari algoritma chart atau classification and regression trees yang termasuk dalam teknik pohon keputusan. Keunikan random forest dibandingkan dengan chart terletak pada penerapan metode penggabungan dan data bootstrap atau bagging dan pemilihan fitur secara acak yang dikenal sebagai random feature selection. Random feature menggabungkan berbagai teknik pohon keputusan menjadi satu model. Konsep utama dalam metode ini adalah melakukan sampel ulang secara acak atau bootstrap sampling digunakan untuk konstruksi berbagai pohon prediksi. Setiap pohon tersebut melakukan prediksi dengan menggunakan fitur prediktor yang dipilih secara acak. Hasil dari tiap pohon digabungkan dengan metode mayoritas untuk klasifikasi atau regresi yang menghasilkan prediksi akhir dari random forest. Lalu selanjutnya pelabelan sentimen. Proses pelabelan dilakukan dengan membagi dalam 3 kategori, yaitu positif, negatif, dan netral. Sentimen positif adalah pandangan masyarakat yang mendukung dan optimis terhadap persiapan pemilu 2024. Sentimen negatif berisi pandangan masyarakat yang skeptis atau kritikal terhadap persiapan pemilu 2024. Dan sentimen netral berisi pandangan masyarakat tidak memiliki kecenderungan kuat terhadap pandangan positif atau negatif terhadap persiapan pemilu 2024. Lalu selanjutnya XGBoost. XGBoost ini merupakan salah satu pustaka machine learning yang dapat difungsikan untuk memprediksi atau mengklasifikasikan berbasis pohon keputusan. Extreme Gradient Boosting atau XGBoost adalah salah satu metode supervised learning yang dapat digunakan dalam kasus klasifikasi atau regresi. XGBoost adalah varian lain dari GBM yang lebih efisien dan terukur. XGBoost ini mampu menyelesaikan permasalahan seperti regresi, ranking, dan klasifikasi. Metode penelitian di bawah ini adalah urutan langkah yang diikuti dalam metode penelitian untuk mengkategorikan pandangan masyarakat di Twitter terkait persiapan pemilu 2024. Yang pertama ada mulai pengumpulan data, kemudian menuju text processing. Di dalam text processing ada beberapa tahapan. Yang pertama scaffolding, tokenization, stop word, lalu stemming. Setelah text processing, lanjut ke pembuatan kata atau TF-IDF. Kemudian klasifikasi random forest, kemudian klasifikasi XGBoost, dan confusion matrix. Setelah itu selesai. Yang pertama, mengumpulkan data dari Twitter yang berhubungan dengan sentimen masyarakat terhadap persiapan pemilu 2024. Data dapat berupa tweets atau teks yang mengandung informasi tentang pandangan dan sikap masyarakat terkait persiapan pemilu tersebut. Text processing merupakan teknik untuk mengonversi data asli menjadi bentuk data yang lebih tersusun dan mudah dimengerti. Data asli kerap kurang lengkap, tidak stabil, dan mungkin mengandung kesalahan. Penggunaan teknik pre-processing telah terbukti berhasil dalam mengatasi tantangan tersebut. Proses pre-processing melibatkan beberapa langkah, termasuk scaffolding, tokenization, stop word, dan stemming. Teknik-teknik ini secara kolektif membantu dalam mempersiapkan data teks agar lebih siap untuk analisis lebih lanjut. Yang pertama, scaffolding adalah langkah untuk membuat kata memiliki bentuk yang seragam.
huruf kapital diubah menjadi huruf kecil. Tujuan dari langkah ini adalah mengurangi duplikasi kata yang sebenarnya sama dalam teks. Lalu yang kedua, tokenization. Merupakan proses untuk mengurai kalimat menjadi kata-kata individu, serta menghapus kata-kata yang tidak terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Lalu, selanjutnya, stop word. Merupakan langkah untuk mengeliminasi kata-kata yang sering muncul dengan frekuensi tinggi, tetapi memberikan kontribusi yang minim. Contoh dari kata-kata tersebut adalah dan, di, yang, dan dari. Dengan menghilangkan stop word, hanya kata-kata yang memiliki nilai informasi yang signifikan yang akan tersisa. Kemudian stemming. Stemming merupakan langkah yang mengonversi kata untuk menghasilkan kata yang lebih umum, sehingga variasi bentuk kata yang serupa dapat diidentifikasi sebagai bentuk yang sama. Setelah text processing, lanjut ke pembuatan kata. Tim frekuensi inverse dokumen frekuensi atau TF-IDF adalah suatu algoritma untuk mengenalkan bobot pada teks. TF menghitung seberapa sering suatu kata muncul dalam sebuah dokumen, sedangkan IDF mengukur seberapa unik kata tersebut dalam seluruh koleksi dokumen. Formula pembobotan TF-IDF digunakan untuk menentukan bobot kata dalam konteks. Ini merupakan rumus dari TF-IDF. W T titik kali D merupakan bobot TF-IDF. TF T kali D merupakan jumlah kemunculan kata dalam dokumen. IDFT adalah jumlah inverse frekuensi dokumen tiap kata. Lalu DFT merupakan jumlah frekuensi dokumen tiap kata, dan N adalah total jumlah dokumen. Kemudian setelah pembobotan kata, akan lanjut ke klasifikasi random forest. Metode random forest digunakan untuk melakukan klasifikasi dan regresi. Terdapat 3 poin kunci. Yang pertama, pembangunan pohon prediksi dengan melakukan bootstrap sampling. Yang kedua, setiap pohon keputusan melaksanakan prediksi dengan memanfaatkan variabel prediktor secara acak. Dan yang ketiga, hasil prediksi dari setiap pohon keputusan digabungkan oleh random forest menggunakan mayoritas suara untuk klasifikasi atau rata-rata untuk regresi. Metode ini menggabungkan hasil dari berbagai pohon keputusan untuk meningkatkan akurasi dan kinerja model. Kemudian, setelah klasifikasi random forest, selanjutnya klasifikasi SGBoost. Pada tahapan ini dilakukan proses klasifikasi menggunakan metode extreme gradient boosting dengan menjumlahkan seluruh bobot yang ada di setiap pohon, dan kemudian memasukkan nilai tersebut ke fungsi logistik. SGBoost akan meminimumkan fungsi objektif sebagai berikut. YI T kurang min merupakan model pohon yang dihasilkan. FT XI merupakan model baru. T ini merupakan jumlah total model. YI pangkat T merupakan nilai prediksi. YI merupakan nilai aktual, dan L adalah fungsi loss, dan omega ini merupakan nilai regularisasi. Kemudian setelah klasifikasi XGBoost, lalu selanjutnya confusion matrix. Confusion matrix menggambarkan hasil dari klasifikasi biner pada suatu dataset. Terdapat rumus yang bisa dipakai untuk mengukur performa klasifikasi. Salah satunya adalah akurasi yang menghitung proporsi prediksi yang tepat. Berikut ini adalah tabel confusion matrix. TP ini merupakan true positif. FNG ini merupakan false negatif. FNT ini merupakan false netral. FP ini merupakan false positif. Dan FP2 ini adalah false positif untuk netral. FP1 ini false positif untuk negatif. FNG1 ini merupakan false negatif untuk nyata positif, untuk positif. TNG ini merupakan true negatif, merupakan satu tabel dengan negatif. FNG2 ini merupakan false negatif di tabel netral. FNT1 ini merupakan false netral di tabel positif. FNT2 false netral di
tabel negatif. TNT ini true netral. Dan berikut ini adalah rumus untuk menghasilkan akurasi. TP ditambah true positif ditambah true netral ditambah true negatif dibagi jumlah dari true positif ditambah false negatif 1 ditambah false positif 1 ditambah false netral 1 ditambah true negatif ditambah false netral 2 ditambah false positif 2 ditambah false negatif 2 dan ditambah true negatif akan menghasilkan akurasi. Lalu untuk menghitung presisi, rumusnya adalah true positif dibagi jumlah dari true positif ditambahkan dengan false positif 1 dan false positif 2 akan menghasilkan presisi. Lalu untuk menghitung recall, rumusnya true positif dibagi true positif, jumlah true positif, false negatif 1 dan false netral 1 dijumlahkan. Kemudian untuk menghitung F measure adalah hasil dari precision dikali recall dibagi precision ditambah recall dikali 2. Berikut ini adalah keterangannya. Kemudian terdapat jadwal penelitian. Untuk bulan pertama, di 2 minggu, bulan pertama mengumpulkan data. Lalu minggu ketiga dan keempat di bulan pertama, 4 minggu di bulan ke-1 dan bulan kedua melakukan text processing. Lalu 2 minggu di bulan kedua melakukan pembobotan kata. Lalu 3 minggu di bulan ketiga melakukan klasifikasi random forest, dan 3 minggu di bulan ketiga menuju bulan keempat melakukan klasifikasi XGBoost, dan 2 minggu terakhir melakukan pengujian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.